Alhamdulillah. Tak bisa saya ceramah. Tak bisa tu, tolong panitia di atas. Kalah suara saya ni. Tak, suara saya sakit. Kena lagi macam itu, saya paksakan nanti hilang suara saya. Tolong di atas diamankan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi at-tayyibin al-mutahharin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama kita hormati dan yang mulia para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ustaz, para ustazah, terlebih khusus ketua masjid beserta segenap pengurus Masjid Al-Maidah dan seluruh panitia yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara ini, Bapak Haji, Ibu Hajjah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, para pecinta-pecinta Allah, para pecinta Nabi Muhammad SAW, yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tidak terhingga. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, kekasih Allah, kekasih kita, idola kita, makhluk Allah yang sempurna, manusia paling ganteng yang tidak ada kekurangannya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya bersama. Mudah-mudahan di akhirat kita dapat syafaat Nabi Muhammad, amin. Masuk surga dengan Nabi Muhammad, amin. Dapat cium tangan Nabi Muhammad, amin. Duduk dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di malam yang penuh dengan barakah dan di masjid yang mulia ini, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan 4 poin. Yang pertama, kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Yang kedua, siapa itu Nabi Muhammad? Yang ketiga, bagaimana cintanya beliau kepada kita? Terakhir, apa bukti cinta kita kepada beliau? Yang pertama, kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Kalau orang-orang selain Nabi Muhammad yang kita peringati hari wafatnya, hari wafat yang kita kenal dengan haul. Tapi Nabi Muhammad yang kita peringati bukan hari wafatnya, tapi hari lahirnya. Kenapa? Karena beliau dari lahir sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, beliau ketika lahir sudah terpotong tali pusarnya, sudah terkhitan atau tersunat, dan sudah ada celak di mata beliau.
Siapa yang ada lahir seperti itu? Kemudian beliau ketika lahir dalam posisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika lahir dulu di negeri Persia ada api yang 1000 tahun tidak pernah padam. Kena hujan pun tidak pernah padam. Akhirnya dijadikan Tuhan oleh orang yang beragama Majusi, disembah. Ketika Nabi Muhammad lahir, itu api langsung dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka pada tahun itu semua ibu-ibu yang hamil melahirkan anak laki-laki, tak ada yang perempuan. Itu diantara kelebihan Nabi Muhammad, ketika lahir sudah dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah ketika Nabi Muhammad lahir semuanya dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang tinggalkan rumah kita, padahal ini udah jam 8:30. Biasanya kita duduk di rumah dengan keluarga sambil ngopi, nonton TV dan lain sebagainya, ngobrol dengan keluarga. Tapi kita tinggalkan itu semua, hadir memperingati Maulid Nabi. Apa tujuannya? Ingat baik-baik. Tujuan kita memperingati Maulid Nabi adalah satu, agar kita lebih kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terus terang saja, kalau kita tidak hadir peringatan Maulid seperti ini, kita jarang sekali dengar cerita tentang Nabi Muhammad, betul? Setiap hari TV, handphone, sinetron, nyanyi, bola, itu tiap hari yang disajikan kepada kita. Jarang sekali dengar cerita tentang Nabi Muhammad. Kalau kita jarang dengar cerita beliau, bagaimana bisa kenal? Kalau udah tidak kenal, maka tidak sayang. Nah, dengan kita sering-sering menghadiri peringatan Maulid, kita dengar cerita Nabi Muhammad, kita makin kenal. Kalau sudah kenal dengan beliau, timbul sayang. Kalau sudah sayang, timbul rindu, cinta. Nah, kalau seorang yang muslim atau muslimah, dalam hatinya sudah muncul cinta, sayang, rindu dengan Nabi Muhammad, beruntung dia. Kenapa beruntung? Karena beliau sendiri yang bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai waktu di dunia. Kalau di dunia dia cinta Nabi Muhammad, rindu Nabi Muhammad, sayang Nabi Muhammad, di akhirat akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, kalau di dunia cinta, rindu, sayang, mengidolakan pemain bola, cinta, rindu, mengidolakan penyanyi, bintang film dan lain sebagainya, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Na'udzubillah min. Itu tujuan kita memperingati Maulid, agar lebih kenal dengan Nabi Muhammad, sehingga timbul cinta dan rindu kepada beliau. Yang kedua, tujuan kita memperingati Maulid adalah agar kita lebih dikenal oleh Nabi Muhammad. Maksudnya gimana, Beb? Beliau bersabda dalam hadisnya, kata Nabi Muhammad, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang pun mengucapkan salam kepada saya kecuali Allah kembalikan ruh kepada saya sampai saya jawab salamnya, kata Nabi. Coba lihat, tadi kita bersama-sama kan, ya Nabi salam alaika, kita ucapkan salam kepada Nabi. Kata Nabi Muhammad dalam hadisnya, siapa yang mengucapkan salam kepadaku, Allah kembalikan ruh kepadaku, aku jawab salamnya, kata Nabi. Sekarang saya kasih gambaran, Bu, Pak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Saya kasih gambaran.
Kalau kita duduk depan rumah, ada orang lewat depan rumah kita, mengucapkan salam, Bu, Pak, Assalamualaikum. Kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok dia lewat lagi, mengucapkan salam lagi sama kita. Lusa dia lewat lagi. Kalau dia 5 hari ya berturut-turut mengucapkan salam dengan kita, sehari sekali, insya Allah kita kenal dengan muka dia. Ya kan? Kenal kita dengan muka dia. Kalau misalnya kita lewat di jalan raya, kita lihat dia kecelakaan, pasti kita turun dari motor kita, pasti kita turun dari kendaraan kita tolong dia. Kenapa? Kita kenal sama dia. Orang baik, suka mengucapkan salam kepada kita kenal. Itu orang cuma mengucapkan salam sekali, 5 hari saja, kita udah kenal dengan muka dia. Apalagi Nabi Muhammad, tadi berapa kali kita mengucapkan salam sama beliau. Makin sering kita hadir majelis maulid, makin banyak salam yang kita ucapkan. Makin sering kita ucapkan salam kepada beliau, makin kenal beliau dengan muka kita. Kalau sekiranya nanti di akhirat kita sengsara, kita susah, apa mungkin Nabi Muhammad membiarkan kita? Tak mungkin, Mbak, Bu. Pasti beliau akan tolong kita. Kenapa? Karena beliau udah kenal dengan muka kita. Ini orang yang dulu waktu di dunia suka mengucapkan salam kepada saya. Itulah nomor 2 tujuan kita memperingati maulid, agar muka kita ini lebih dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tujuan kita memperingati maulid adalah ajang untuk silaturahmi. Mungkin bapak ibu setiap hari kan sibuk, yang laki-laki cari nafkah, yang ibu-ibu ngurus rumah tangga, sibuk. Dengan adanya peringatan maulid seperti ini, tetangga sama tetangga berkumpul, menanyakan apa kabar, salam-salaman, tambah erat hubungan silaturahmi. Bagus, tidak ada negatifnya. Terus kalau ada orang mengatakan, kan banyak sekarang nih, Bu, Pak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyak sekarang nih orang-orang masuk kampung, masuk gang, masuk komplek, mengatakan, bahkan di medsos banyak, maulid itu bid'ah, maulid itu tidak ada di zaman Nabi, sesat, masuk neraka. Ya Allah, Bu, Pak, Imam Syafi'i bilang bid'ah itu ada yang baik, ada yang jelek. Bid'ah itu artinya ajaran baru, ada yang baik, ada yang jelek. Kalau yang jelek, ya tidak usah diikut. Seperti Ahmadiyah yang bilang ada Nabi setelah Nabi Muhammad, itu betul, sesat, menyesatkan. Kalau maulid, salahnya di mana? Apa yang kita lakukan di majelis maulid? Baca selawat. Emang salah baca selawat? Perintah Allah dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat, selalu bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sampaikan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kita memperingati maulid baca solawat, perintah Allah dalam Al-Quran. Kita memperingati maulid membaca, mendengarkan cerita Nabi Muhammad. Allah saja menceritakan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, apalagi kita. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa artinya tuh? Ini firman Allah dalam Al-Quran. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari golongan kalian manusia, berat atasnya jika kalian susah, sangat menginginkan kalian dalam keselamatan, dan sangat kasih sayang kepada orang yang beriman. Itu Allah menceritakan siapa itu Nabi Muhammad. Kalau Allah saja menceritakan, apalagi kita? Apa isinya maulid? Memuji-muji Nabi Muhammad. Jangankan kita, Allah saja muji Nabi Muhammad dalam Al-Quran, apalagi kita. Mana dalilnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu dalil dalam Al-Quran. Allah muji Nabi Muhammad. Apa artinya? Dan sesungguhnya engkau, yaitu Nabi Muhammad, di atas akhlak yang agung. Allah muji Nabi, apalagi kita.
Jadi yang kita lakukan seperti ini tidak sama sekali bertentangan dengan Al-Quran, tidak sama sekali bertentangan dengan hadis Nabi. Bahkan kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, siapakah Nabi Muhammad SAW? Beliau makhluk Allah yang paling mulia, kekasihnya Allah. Mana buktinya beliau makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah? Satu, tidak ada seorang makhluk pun yang pernah berjumpa dengan Allah, yang pernah langsung melihat Allah, kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, pembawa wahyu Allah, tak pernah berjumpa dengan Allah. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tidak ada suatu amalan pun yang pasti diterima oleh Allah. Solat, memang solat amalan yang paling mulia. Kalau orang solat, syarat dan rukunnya betul, solatnya sah, kewajibannya gugur, tapi urusan pahala, lihat dulu ikhlas apa enggak. Puasa, zakat, haji, umroh, sedekah dan lain sebagainya, dilihat dulu ikhlas apa tidak. Tapi urusan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun dia baca solawat minta puji, riak, pamer, pasti diterima oleh Allah SWT. Itu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah suruh hambanya solat, Allah tidak solat. Allah suruh hambanya puasa, Allah tidak puasa. Allah suruh hambanya zakat, haji, umroh, Allah tidak melakukannya. Tapi urusan solawat kepada Nabi Muhammad, sebelum Allah nyuruh, Allah dulu yang menyatakan. Tadi yang saya baca, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna ala nabi, selalu bersolawat kepada Nabi. Baru setelah Allah menyatakan Allah dan malaikatnya selalu bersolawat, baru Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, salawat dan salamlah kepada Nabi. Satu-satunya amalan yang Allah laksanakan sebelum Allah suruh, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kemuliaan beliau. Kemudian beliau diciptakan oleh Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada kekurangan sama sekali, baik dari segi fisik beliau atau dari segi perilaku beliau. Ayo kita bahas yang pertama. Beliau fisiknya dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada kekurangannya. Basyarun la kal basyari. Beliau memang manusia, Bu, Pak, tapi tak seperti manusia biasa. Saya kasih contoh sekarang. Kita kalau panas, keringatan, keluar keringat kan? Nabi Muhammad kalau panas sama juga keluar keringat. Cuma bedanya, kalau Nabi Muhammad keluar keringat, sahabat ambil botol, keringat Nabi Muhammad dimasukkan dalam botol. Untuk apa? Dijadikan minyak wangi. Karena keringat beliau lebih wangi daripada minyak wangi yang paling wangi di seluruh dunia. Beliau kalau duduk, Pak, Bu, di suatu tempat, duduk, beliau pergi, berhari-hari tidak hilang aroma wanginya. Saking wanginya keringat beliau, dikumpulkan oleh sahabat, masuk dalam botol. Kalau keringat kita, siapa nak ngumpulkannya? Jangankan nyuruh orang, Bu, Pak, ngumpulkannya, kita sendiri ngumpulkannya masuk dalam botol. Kita bagikan sama orang gratis keringat kita, insya Allah sama-sama botol lemparkan ke muka kita. Itu beda Nabi Muhammad dengan kita. Nabi Muhammad selama hidup beliau tak pernah binatang lalat menyentuh kulit beliau, saking bersihnya.
Selama hidup beliau, beliau tak pernah menguap. Kalau kita kan ngantuk itu kan nguap. Nabi Muhammad tak pernah nguap. Beliau air ludahnya tak pernah jatuh ke tanah. Ketika beliau ludah, sahabat ambil tangannya, ditadah air ludahnya Nabi Muhammad, diusapkan ke badannya. Kenapa? 1, barokah. 2, wangi. Kalau air ludah kita, apalagi bangun pagi itu, siapa nak ngambil ah? Coba lihat, itu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ini saya ceritakan tentang fisik Nabi Muhammad agar terbayanglah sedikit di benak kita bagaimana indahnya Nabi Muhammad, sehingga kita muncul rindu dalam hati kita kepada beliau. Bu, Pak, secantik-cantiknya artis, seganteng-gantengnya pemain film, pemain bola, kalau keringatan bau keringatannya, Bu. Tapi Nabi Muhammad wangi daripada minyak wangi yang paling wangi. Beliau dan hidungnya dalam Maulid Dibai disebutkan alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Hidung beliau kayak huruf alif mancung ke depan, bukan kayak huruf ba mancung ke dalam. Mimiyul fami, bibir beliau seperti huruf mim, bagus, enak dipandang, bukan seperti huruf jim doer ke bawah. Nuniyul hajib, alis beliau seperti huruf nun, indah, setengah lingkaran, tapi asli, bukan alis Shinchan. Ada ibu-ibu belah sana lah, bukan belah sini, ini soleha semuanya. Ada ibu belah sana, dia pengen alisnya seperti huruf nun, pakai pensil tebal luar biasa. Begitu hujan turun, hilang alisnya, macam batu bangkit muka. Belah sana, bukan belah sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alis kayak huruf nun luar biasa. Kulit beliau putih kemerah-merahan, mengkilat bersinar. Kalau istilah sekarang tuh glowing. Tapi beliau glowingnya tak pakai krem pagi, krem subuh, krem malam, krem sore, tak pakai. Tak pakai serum, maskara, apa semua tak pakai. Skincare tak ada. Memang aslinya sudah glowing muka beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau Nabi Muhammad tuh, Bu, Pak, kalau berjalan tegap. Dan beliau kalau berjalan tak ada bayangannya, dilindung oleh awan, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita. Dulu di zaman Nabi Muhammad ada seorang penyair namanya Hasan bin Sabit. Hasan ini ahli buat syair. Pada suatu hari si Hasan ini dipanggil sama orang kafir. Hasan, coba kamu buat syair untuk menghina Muhammad. Nanti kami kasih duit. Apa dia bilang? Saya kalau mau buat syair untuk menghina orang atau memuji orang, saya harus lihat dulu apa kekurangannya, apa kelebihannya, baru saya bisa buat syair. Oke, kata orang kafir, kami beri kamu waktu beberapa hari untuk melihat kekurangan Muhammad. Hasan pun memantau Nabi Muhammad beberapa hari. Setelah dia pantau beberapa hari, apa yang dia dapatkan? Sedikit pun tidak ada kekurangan Nabi Muhammad SAW, baik dari segi fisiknya atau perilakunya. Sehingga berbalik hatinya Hasan menghadap Nabi Muhammad dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Masuk Islam. Kemudian dia buat syair. Setelah dia masuk Islam, dia buat syair. Apa bunyi syairnya? Wa ahsanu minka lam tara qattu ainu, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Apa dia bilang? Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, yang lebih sempurna, yang lebih indah dari engkau tak pernah dilihat oleh mata. Yang lebih baik dari engkau tak pernah dilahirkan oleh wanita.
Engkau diciptakan Allah bebas dari segala kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan menurut kehendakmu sendiri. Sempurna Nabi Muhammad SAW. Itu fisik beliau, belum lagi akhlak beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, akhlak beliau yang tadi saya bacakan ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau yaitu Nabi Muhammad di atas akhlak yang agung, dipuji oleh Allah. Akhlak beliau dipuji oleh Allah. Saya kasih contoh ya akhlak beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya minum boleh? Sambil saya minum, kita baca salawat biar makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah semuanya. Bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'akhir badri ya Allah. Akhlak Nabi Muhammad dipuji oleh Allah. Ayo kita ceritakan sedikit akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita mau ceritakan kemuliaan akhlak beliau ni Bu, Pak, jangankan sampai besok pagi, sampai hari kiamat tak ada habis-habisnya kemuliaan beliau. Akhlak beliau, saya kasih contoh. Pada suatu hari ada seorang sahabat Nabi bawa hadiah kepada Nabi Muhammad. Apa hadiahnya? Yang beliau bawa adalah semangkuk buah kurma, diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu bersama para sahabat-sahabat beliau. Beliau punya kebiasaan kalau dapat hadiah bagi-bagi dengan sahabatnya, karena beliau orang yang dermawan. Pada waktu itu ketika sahabat ini memberi semangkuk kurma, setelah dia memberi, dia tidak pergi, dia nunggu di situ. Nabi Muhammad ingin menyenangkan hati dia, dimakan sama Nabi Muhammad tuh, dimakan buahnya. Kita Bu, Pak, kalau ngasih hadiah ke orang alim, orang soleh, itu hadiah kita dimakan depan-depan kita, kan senang hati kita tuh. Ini dimakan sama Nabi Muhammad depan-depan dia, senang hatinya. Udah dimakan satu, dimakan lagi sama Nabi Muhammad, terus dimakan sambil senyum Nabi Muhammad, sampai habis satu mangkuk dimakan semuanya. Senangnya luar biasa dia. Pulang. Setelah itu dia pulang, gembira hatinya. Setelah dia pulang, nih sahabat-sahabat yang di belakang nih tanya sama Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, mohon maaf, biasanya engkau kalau dapat hadiah bagi-bagi dengan kami, kok tadi engkau makan semuanya? Coba lihat, apa kata Nabi Muhammad? Tadi tuh kurma yang diberikan kepada saya itu rasanya asam kecut luar biasa. Saya khawatir kalau saya bagikan kepada kalian, kalian tidak mampu menahan rasa asam kecutnya, muka kalian berubah, nyinggung perasaan dia. Saya tidak mau dia sakit hati. Jadi biar saya yang makannya sambil senyum. Coba lihat Bu, Pak, Nabi Muhammad bisa makan benda yang asam kecut sambil senyum. Kalau ibu bapak mau coba, balik rumah ni, ambil jokok sambal, potong dua, sedot sambil senyum. Kira-kira bisa tak? Itu Nabi Muhammad bisa Bu, Pak. Saking beliau mau jaga perasaan orang tu, beliau habiskan semua yang asam kecut sambil senyum sehingga orang itu senang.
Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Beliau tiap hari kalau mau pergi ke masjid, Bu, Pak, langganan. Ketika mau pergi ke masjid, ada orang kafir meludah muka beliau. Muka beliau diludah. Apa yang beliau lakukan? Beliau tatap tuh orang kafir, disenyum sama beliau, dikasih senyuman sama beliau. Apakah beliau tidak mampu membalasnya? Bisa. Nabi Muhammad tuh kuat. Dulu ada preman zaman beliau, bajingan, kalau kelahi tidak pernah kalah, namanya Rukanah. Rukanah ini orang jago, luar biasa, kalau kelahi tidak pernah kalah. Ketika dia nyerang Nabi Muhammad, dibanting sama Nabi Muhammad, KO. Itu artinya Nabi Muhammad tuh kuat. Kalau mau balas orang tuh bisa. Tapi ketika muka beliau dirudah, beliau balas dengan senyuman. Tiap hari seperti itu. Sehingga pada suatu hari, ketika beliau lewat depan rumah orang itu, tidak ada yang meludah. Beliau tanya, mana orang yang biasa meludah saya? Orang-orang bilang, dia sakit wahai Nabi. Coba lihat, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Beliau pergi ke toko, beli makanan. Datang ke rumah orang yang sakit itu, beliau gedor pintunya. Orang yang sakit itu tanya dari dalam rumah, siapa di luar? Muhammad. Langsung gemetar badannya. Alamati aku Muhammad balas dendam nih, dia bilang. Ini aku lagi sakit. Setelah dia buka pintunya, Nabi Muhammad dengan senyuman yang indah bawa makanan, duduk dekat dia. Apa beliau bilang? Gimana kabarmu? Bingung orang kafir nih, Bu, Pak. Apa dia bilang? Wahai Muhammad, engkau ini orang yang setiap hari saya ludah mukanya, tapi engkau yang pertama kali menjenguk saya sakit. Abu Jahal itu kawan dekat saya. Kalau kata orang Pontianak tuh, CS kental saya, CS kental. Dekat sama saya. Sampai sekarang belum jenguk saya. Memang kau betul-betul utusan Allah. Mengucapkan syahadat depan Nabi Muhammad, masuk Islam. Karena apa? Karena akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya, Bu, Pak, akhlak Nabi Muhammad itu, kalau urusan pribadi, beliau tak pernah marah. Diludah orang, dilempar orang sampai pecah gigi beliau, dilempar orang sampai luka kaki beliau, tak pernah marah. Beliau kalau buka pintu, Bu, Pak, buka pintu rumah, itu depan pintu rumah beliau ada kotoran manusia. Siapa yang ngirim? Tetangga sebelah rumahnya. Apa yang beliau lakukan ketika beliau buka pintu, ada kotoran manusia? Beliau tahu yang ngirim sebelah rumahnya. Apakah beliau ambil, beliau lempar? Tidak. Beliau elap, itu kotoran beliau elap. Apa beliau bilang? Baiknya gak tetangga saya nih, kata dia. Kenapa beliau ngomong seperti itu? Karena beliau tahu hakikatnya. Dengan beliau sabar, derajat beliau tambah naik di sisi Allah. Itulah ajaran Nabi Muhammad. Ketika urusan pribadi, kita dicaci maki orang, kita diejek orang, kita direndahkan orang, sabar. Kenapa? Mau diangkat derajat kita, dikasih ujian. Kalau lulus, naik kelas, naik derajat kita. Tapi sebaliknya, kalau urusan agama, Islam yang dihina, Allah, Nabi Muhammad, Al-Quran yang dihina, yang berkaitan dengan Islam, tidak boleh diam kita. Nabi Muhammad itu orang paling sabar, orang paling murah senyum, orang paling indah akhlaknya. Tapi kalau urusan agama yang dihina, beliau perang. Dalam sejarah kehidupan beliau, beliau pernah berperang sebanyak 27 kali. Bukan sekali, 27 kali beliau perang dengan orang kafir yang jahat. Kenapa? Membela agama Islam. Jangan terbalik. Jangan kalau urusan agama kita diam. Kalau urusan pribadi marah. Kadang-kadang tersenggol bahu, ya pisau keluar. Kadang-kadang pakai motor kena percikan air, mandau keluar, samurai keluar, celurit keluar, dikejar. Urusan pribadi. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad urusan pribadi sabar. Urusan agama baru kita membela. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Sempurna, tidak ada kekurangannya. Ya Allah, banyak ceritanya. Ini saya mau kasih satu cerita lagi. Satu cerita. Beliau pada suatu hari pernah ketemu nenek-nenek. Nenek-nenek ini bawa kayu bakar.
Beliau Nabi Muhammad ngelihat nenek-nenek bawa kayu bakar, beliau datangi. Nenek ini tidak kenal kalau ini Nabi Muhammad. Nenek ini tidak kenal kalau ini Rasulullah, utusan Allah. Nabi Muhammad datang, beliau tawarkan, wahai nenek, biar saya yang bawa kayu bakarnya. Dibawa sama Nabi, ditaruh di atas kepala beliau yang mulia. Itu akhlak seperti itu. Kalau ngelihat orang tua lagi susah, bantu. Jangan macam sebagian orang ngelihat, saya lihat di medsos tuh, viral tuh. Ada nenek-nenek susah nyetak motor, bukan ditolong, di video kan. Ya Allah ya Rabbi. Nabi Muhammad diangkat tuh kayunya, taruh di atas kepalanya. Jalan beliau. Pergi ngantarkan kayu bakar ke rumah nenek itu. Jauh rumahnya. Sampai ke rumah nenek itu, beliau letakkan kayu bakarnya. Apa kata neneknya bilang? Dia bilang, wahai pemuda, saya tidak punya duit untuk membalas kebaikan kamu. Saya juga tidak punya makanan untuk membalas kebaikan kamu. Tapi saya punya nasihat sebagai balasan untuk kebaikan kamu karena mengangkatkan kayu bakar saya. Ada satu nasihat yang sangat berharga. Nabi Muhammad tanya, apa nasihat itu? Coba lihat, apa nasihatnya? Nenek itu bilang, hei pemuda, saya nasihatkan kamu, hendaknya kamu berhati-hati dengan seorang lelaki yang namanya Muhammad. Dia itu orang yang pembohong, ngaku nabi akhir zaman. Kalau kamu ketemu dia, jangan percaya kalau dia utusan Allah. Senyum Nabi Muhammad, bu. Apa kata Nabi Muhammad? Nek, saya inilah Muhammad, saya inilah utusan Allah akhir zaman. Nangis nenek itu depan Nabi Muhammad. Tak nyangka dia utusan Allah, bawakan kayu bakar, dia berjalan jauh ngantar sampai di rumahnya. Itu akhlak Nabi Muhammad. Akhirnya nenek itu masuk surga depan Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam maksudnya depan Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak beliau luar biasa. Banyak cerita tentang akhlak Nabi Muhammad. Tetapi walaupun beliau pernah berjumpa dengan Allah, walaupun beliau sempurna fisik, tak ada kekurangannya, walaupun akhlak beliau luar biasa mulianya, tapi beliau tak pernah lupa sama rakyatnya, tak pernah lupa sama umatnya, tak pernah membiarkan umatnya susah. Bukan seperti sebagian pemimpin-pemimpin, sebelum jadi janjinya luar biasa, akan mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat dan lain sebagainya. Udah jadi lupa, hilang. Tapi Nabi Muhammad tidak. Walaupun beliau sudah menjadi kekasih Allah, pernah berjumpa dengan Allah sempurna, tapi tak pernah lupa sama rakyatnya. Nah, poin yang ketiga sekarang, apa bukti cinta Nabi kepada umatnya? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, cinta itu perlu pembuktian, dan pembuktian itu perlu pengorbanan. Orang kalau ngaku cinta tanpa pembuktian, maka cintanya palsu. Kalau ada orang ngaku cinta, tidak ada bukti, bohong cintanya. Nabi Muhammad cinta kepada umat, ada buktinya. Apa bukti cinta Nabi kepada umat? Apa yang dikalutkan ni? Assalamualaikum. Tak bisa ni, jangan gitu kalau saya ceramah. Biar fokus. Apa bukti cinta Nabi kepada umatnya? Satu, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, semua hafal dalilnya. Bagaimana cinta Nabi kepada umatnya? Dalam juz Ammah, surah Wadduha, Allah Ta'ala berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu dalilnya. Apa artinya? Dan sungguh Tuhanmu, yaitu Allah, akan memberikan kepadamu apa saja yang kau pinta sampai engkau senang, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan tawaran, minta apa saja akan diberikan oleh Allah. Bu, Pak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita diberikan tawaran seperti itu, minta apa saja, apa yang kita minta? Nabi Muhammad ditawarkan, itu dalilnya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan apa saja yang Nabi minta sampai beliau senang. Beliau tidak minta harta berlimpah, beliau tidak minta rumah megah, beliau tidak minta kendaraan mewah,
Yang beliau pinta cuma satu ya. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, ketika Nabi Muhammad mendapatkan tawaran ini, beliau jawab satu jawabannya. Kata beliau, "Izan la arda wa wahidun min ummati finnar." Kalau begitu, saya tidak senang kalau ada satu umat saya masuk dalam neraka, kata beliau. Coba lihat Bu, Mbak. Beliau dikasih tawaran, minta apa saja, beliau mintanya cuma satu. Saya tidak senang ya Allah kalau ada satu umat saya masuk neraka. Jadi yang dipikirkan sama beliau umatnya. Kita nih Bu, Pak, hadirin-hadirat, kita yang dipikirkan Nabi Muhammad agar jangan sampai masuk neraka. Itu satu buktinya. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada umatnya. Dalam kitab Sahih Muslim, di situ ada hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun da'a biha fi ummatihi, wa inni uridu an uakhira da'wati insyaallah syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Apa kata Nabi Muhammad? Setiap seorang nabi dari seluruh nabi-nabi itu, semuanya mendapatkan satu doa dari Allah, doa pemungkas. Tetapi semua para nabi sudah menggunakan doanya di dunia untuk umatnya. Dan sesungguhnya saya, kata beliau, akan menyimpan doa saya yang satu ini untuk menjadi syafaat pertolongan umat saya pada hari kiamat, kata beliau. Coba lihat Bu, Pak. Nabi Muhammad itu diberi oleh Allah satu doa. Nabi-nabi yang lain juga dapat satu doa. Tapi semua nabi sudah menggunakan doanya di dunia untuk umatnya. Nabi Muhammad tidak. Dilempar, tidak mau didoakan umatnya yang jelek. Dicaci maki, dikejar-kejar, mau dibunuh. Beliau simpan doanya. Tidak ada nabi yang nyimpan doanya untuk akhirat, tidak ada, kecuali Nabi Muhammad SAW. Doanya disimpan untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk pertolongan buat umatku nanti hari kiamat, kata beliau. Coba lihat, luar biasa cintanya Nabi kepada kita. Itu poin yang ketiga yang saya sampaikan. Bagaimana cintanya Nabi kepada kita, umatnya. Terakhir yang keempat, poin yang saya sampaikan malam ini adalah bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi. Kalau ngaku cinta tanpa bukti, bohong. Nabi Muhammad cinta kepada umat, ada bukti. Ayo sekarang, apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kalau kita mau membuktikannya, ingat baik-baik, jadikan oleh-oleh pulang ke rumah. Satu, kalau ingin membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad, perbanyak solawat kepada beliau. Orang yang paling banyak solawat, paling dekat dengan Nabi Muhammad. Beliau bersabda dalam hadisnya, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah beri dia rahmat 10 kali. Orang yang banyak salawat, hidupnya banyak rahmat dari Allah. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, "Aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, yang paling banyak baca salawat kepadaku. Yang paling banyak salawatnya, paling dekat dengan Nabi. Yang paling malas salawatnya, paling jauh dari Nabi. Bu, Pak, ingat, satu, bukti cinta kepada Nabi, banyak-banyak salawat. Kita kalau banyak salawat, manfaatnya balik ke kita. Banyak dapat rahmat Allah. Satu salawat, balasannya 10 rahmat. 10 salawat, 100 rahmat. 100 salawat, 1000 rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang. Yang kedua, makin banyak salawat, makin dekat dengan Nabi Muhammad. Makanya ayo, pesan saya mulai malam ini, hadirin hadirat, jangan kurang baca salawat kepada Nabi minimal sehari semalam 300 kali. Kenapa 300 kali? Karena kata para ulama, kalau belum sampai 300 kali, belum banyak. Minimal banyak tuh 300 kali. Baca salawat yang pendek-pendek aja enggak apa-apa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa beli macam ini nih. Jadi kita tahu udah berapa bacanya. Ya, dulu ada wali Allah di Hadramaut Yaman.
Namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wali Allah. Beliau setiap hari baca selawat 25.000 kali. Nah, kita kalau tidak bisa seperti beliau, minimal 300. Ibu-ibu sambil masak, selawat, berkah makanannya. Sambil nyusukan anak, selawat. Jangan nyanyi lagu goyang ngecor, goyang ngebor. Selawat, biar anaknya dapat berkah. Bapak-bapak sambil bawa mobil, sambil nyetir, sambil bawa motor, baca selawat. Sambil jaga toko, belum datang pelanggan, baca selawat. Dapat, Bu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak duduk baca selawat seperti ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 5 menit itu dapat 100. Sehari 24 jam. Bisa 1000. Nah, kalau tidak bisa minimal 300. Itu pesan saya yang pertama. Buktikan cinta kepada Nabi, satu, banyak-banyak selawat. Minimal sehari 300 kali. Yang kedua, cara kita membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad, yang kedua adalah cintai keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang nyuruh mencintai keluarga Nabi Muhammad? Yang nyuruh siapa? Allah dalam Al-Quran. Mana dalilnya? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Itu dalilnya. Apa artinya? Katakanlah, kata Allah. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan, katakan kepada umatmu, saya tidak minta balasan dengan apa yang saya lakukan, kecuali cintai keluarga saya, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau ngaku cinta kepada Nabi, cintai keluarga beliau. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Belum lagi beliau bersabda dalam hadisnya. Apa sabda Nabi Muhammad? Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amihi, wa ahibbuni li hubbillah, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kata Nabi Muhammad, cintailah Allah karena nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, dan cintai saya, kata Nabi Muhammad, cintai beliau sebagai bukti cinta kepada Allah, dan cintai keluarga saya, kata Nabi Muhammad, sebagai bukti cinta kepada saya. Artinya kalau ngaku cinta Allah, buktinya cinta Nabi Muhammad. Kalau ngaku cinta Nabi Muhammad, buktinya cintai keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Istri-istri beliau, anak cucu beliau. Kalau sekarang tuh para habaib, para syaraif syarifah, itu anak cucu keluarga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, cintai mereka sebagai bukti cinta kepada saya, kata beliau. Makanya kalau ada habib, ada syarifah, muliakan, hormati. Kenapa? Karena dalam badannya ada darah Nabi Muhammad SAW. Kalau cinta kepada habib yang alim saja, yang tak alim tak ada cinta, itu bukan cinta keluarga Nabi, cinta orang alim namanya. Kalau cinta kepada habib yang soleh saja, yang tak soleh tak cinta, itu cinta orang soleh namanya, bukan cinta habib. Kalau cinta keluarga Nabi itu mau alim, mau bodoh, mau soleh, mau tidak soleh, cintai karena dia keluarga Nabi Muhammad. Kalau dia bukan orang baik, kalau dia bukan orang soleh, kalau dia berbuat jahat, jangan ikuti perbuatan jahatnya. Kalau bisa, nasihati dia. Tapi jangan benci habibnya, jangan benci syarifahnya. Kenapa? Kalau benci karena habibnya, kalau benci karena syarifahnya, hati-hati, berarti dia benci kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kata Nabi Muhammad, Bu, Pak. Bukti cinta kepada beliau, cintai keluarga saya, kata beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, bukti cinta kepada Nabi Muhammad yang ketiga adalah cintai sahabat-sahabat beliau. Beliau sendiri yang pesan. Ini saya sampaikan, semuanya pesan Nabi. Apa kata Nabi yang ketiga? Allah fi ashabi, la tattakhiduhum gharadan ba'di, faman ahabbahum fa bihubbi ahabbahum, wa man abghadahum fa bibughdi abghadahum. Al-hadis. Kata Nabi Muhammad, perhatikanlah sahabat-sahabatku, perhatikanlah sahabat-sahabatku. Jangan kalian caci mereka, caci maki mereka setelahku. Siapa yang cinta kepada mereka, dia cinta kepadaku. Siapa yang benci mereka, dia benci kepadaku, kata Nabi. Ini sekarang ada aliran-aliran baru yang mengajarkan benci-benci sahabat Nabi. Hati-hati. Kalau masuk kampung,
Kalau masuk komplek kita, masuk gang, ngajarkan benci sahabat Nabi, itu sesat dan menyesatkan. Kenapa? Nabi Muhammad mengajarkan cintai sahabat berarti cinta kepada beliau. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bukti cinta kepada Nabi adalah yang keempat, beliau sendiri yang bersabda. Apa kata Nabi Muhammad? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menghidupkan ajaranku, maka dialah orang yang sungguh telah mencintaiku, kata Nabi. Siapa yang mencintaiku, dia di syurga bersamaku. Jadi kalau mau masuk syurga sama Nabi Muhammad, kata beliau, cintai beliau. Buktinya, hidupkan ajaran beliau. Beb, bagaimana caranya, Beb, menghidupkan ajaran Nabi Muhammad? Caranya, yang pertama, laksanakan yang wajib-wajib dulu. Sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Kalau bisa berjamaah di masjid. Coba lihat masjidnya pakai AC, luar biasa. Indah, megah, karpet, sejadah tebal. Dulu zaman Nabi, masjidnya dindingnya tanah liat, lantainya pasir, atapnya daun kurma. Kalau hujan tembus, kalau panas masuk sinar matahari. Tapi sholat jamaahnya full sampai belakang. Ada sebagian masjid, tak usah saya sebutkan, megah, yang azan Pak Ahmad, yang qomat Pak Ahmad, imamnya Pak Ahmad, makmumnya Pak Ahmad, Kak Ubah Pak Ahmad seorang sholat situ. Jangan macam itu. Masjid yang makmur itu, yang banyak sholat berjamaahnya, ada majelis taklimnya, itu bukan hanya bangunan megah, isinya pun harus makmur itu masjidnya. Itu yang pertama. Kalau mau menghidupkan ajaran Nabi, yang wajib-wajib, sholat waktu jangan tinggalkan. Makanya Bu, Pak, anak umur 7 tahun suruh sholat. Kalau mereka tidak sholat, tidak dosa. Kita sebagai orang tua yang tidak nyuruhnya dosa. 7 tahun suruh sholat, 10 tahun kalau tidak sholat pukul. Itu ajaran Islam, harus dipukul. Pukul yang mendidik, cubit, sentel telinganya. Jangan pakai kayu 88 mukulnya. 10 tahun pukul, 10 tahun pisahkan tempat tidur dari orang tuanya. Itu ajaran Nabi. Ya, ibu-ibu, ini bapak-bapak, sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Kalau suaminya payah bangun, Bu, subuh, tapi bukan orang sini nih, ini orang-orang rajin sholat semuanya. Kalau misalnya ada yang payah bangun subuh, elus-elus lah Bu, pipi ya Bu, ayang bebek bangunlah gitu. Panggil ayang bebek, sholat gitu. Kalau udah goyang-goyang sini pipi, tak ada bangun nggak sholat, guyuk-guyuk sedikit badannya. Pak, bangun Pak, sholat. Ada gak masih nak bangun, udah diguyuk-guyuk badannya. Yang ketiga, ambil air, percikkan mukanya. Masih tak nak bangun Bu, sentakkan tangannya, tarikkan. Kalau suaminya bilang, dek, kata dia, semenjak dengar ceramah Habib Rahman, kasar benar gak sama suami? Bilang sama dia, Bu, Bang, saya bukan kasar sama abang, Bang. Tadi itu abang sedang berada di pinggir jurang api neraka. Kalau saya biarkan abang masuk neraka, maka saya tarik tangan abang biar selamat. Ibu-ibu, kalau suami ibu berada di atas gedung hotel yang tinggi-tinggi itu, nak terjun ke bawah, apa yang ibu lakukan? 1, tolakkan dia. 2, biarkan. 3, tarik tangannya. Kalau ibu sayang, kan ibu tarik tangannya. Bang, jangan loncat ke bawah, Bang. Nanti anak jadi anak yatim, Bang. Saya jadi janda, Bang. Kan gitu, Bu. Tak mungkin ibu biarkan. Pasti ibu tarik. Kalau ibu tolak, ya Allah, mati tak pasal nak, Bang. Berarti ibu tak sayang. Nah, itulah Bu perumpamaan. Kalau suami ibu tak ada solat, kalau anak ibu tak ada solat, itu sama, dia sedang berada di pinggir jurang. Ibu tarik dia, berarti ibu sayang. Kalau ibu biarkan, adalah biar dia, berarti ibu biarkan dia masuk ke jurang neraka. Kalau ibu, udah nak, kau tidur ya nak, itu sama dengan ibu, aku masuklah neraka sana. Sama itu Bu.
Nah, makanya hati-hati, suruh solat, ya, 5 waktu. Itu kunci, Bu. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kata Nabi Muhammad, pertama kali nanti ditanya pada hari kiamat solat 5 waktu dulu. Kalau solatnya betul, semua amalnya diterima oleh Allah. Tapi kalau solatnya tidak betul, solatnya salah-salah, karena tidak mau belajar, apalagi solatnya bolong-bolong, semua amalnya, biar dia naik haji tiap tahun, biar dia naik umroh setiap bulan, biar dia sedekah setiap hari, biar dia bantu anak yatim, biar dia bangun masjid sekalipun, kalau solatnya tidak betul, semua amal ditolak oleh Allah Ta'ala. Tak ada nilainya. Yang wajib-wajib dulu laksanakan. Puasa Ramadan, zakat bagi yang wajib, haji bagi yang mampu. Nih yang perempuan-perempuan nih, yang wajib-wajib laksanakan. Tutup aurat. Nah, ini saya tengok dah betul lah nih, alhamdulillah. Aurat dah ditutup nih, bagus. Kalau pakai cadar, bagus. Tak pakai cadar pun tak apa-apa. Aurat perempuan nih, laki-laki perlu dengar nih. Karena laki-laki yang punya istri, yang punya anak perempuan, jangan sampai jadi dayus. Kata Nabi Muhammad, dayus itu adalah seorang lelaki yang membiarkan istrinya atau anak perempuannya buka aurat atau bersentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan muhrim, atau berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, atau dia berboncengan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Itu laki-laki namanya dayus. Nanti di akhirat tak bisa nyium wanginya syurga. Wanginya syurga di akhirat tuh saking wanginya, sebelum masuk syurga 500 tahun, bukan 500 kilo, 500 tahun di akhirat sebelum masuk syurga, wanginya udah bisa dicium. Laki-laki yang membiarkan anak istrinya buka aurat, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, berdua-duaan, berbonceng-boncengan, jangankan masuk surga, Pak, kata Nabi, nyium surga aja tak bisa. Ini perlu saya sampaikan, Bu, yang perempuan-perempuan yang wajib laksanakan. Aurat perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka sama tangan sampai pergelangan tangan. Pakai cadar bagus. Yang tak mau pakai cadar boleh, dua syaratnya. Boleh tak pakai cadar, syaratnya dua. Satu, mukanya tak terlalu cantik. Kalau mukanya terlalu cantik, sekiranya laki-laki pakai motor bisa masuk parit tengok muka dia, wajib dia pakai cadar. Kenapa? Karena kalau dia tak pakai cadar berbahaya. Nanti banyak kecelakaan lalu lintas nanti. Terlalu cantik mukanya, harus tutup. Yang kedua, boleh dia tak pakai cadar, syaratnya jangan berdandan atau dandannya jangan menor-menor. Mukanya biasa-biasa, tak ada cantik-cantik amat. Kemudian dia dandan tak menor, biasa-biasa atau tak berdandan, itu boleh, tak pakai cadar, boleh. Tapi kalau spion kanan kiri dipakai, luar biasa dia punya muka dandanannya, lah itu wajib dia pakai cadar. Kenapa? Terlalu dandan. Makanya Bu, saya bingung sekarang nih Bu. Ya Allah, ada perempuan-perempuan belah sana Allah. Ya Allah, Bu, kalau nak pergi undangan 2 jam depan kaca, dia milih baju setengah jam. Kudung biru, baju biru, tas biru, sepatu biru, biru semua. Minyak wangi dari ujung kudung sampai ujung kaki, minyak wangi. Belum halis 15 menit. Spion 15 menit. Lipstick 15 menit. Maskara, eyeliner, blush on, semua dipakai. Bu, nak ke mana? Nak pergi undangan, Beb. Luar biasa. Nak pergi undangan, artis kalah. Ya Allah, kalau nak bersolek, nak berdandan tu depan suami. Suami siapa? Suami sendiri, bukan suami orang. Siapa? Bukan sini ya, saya tak ada nyinggung sini. Ini soleha semua, ada belah sana lah. Bu, kalau suami nak balik rumah, nih misalnya nih suami saya balik rumah jam 4 nih. Nah, bersolek lah, pakai spion, pakai lipstick, pakai Rexona, biar tak boleh jahanam dia tu.
Sisir, rambut sisir, pakailah baju ketat-ketat, seksi-seksi, nyambut suami dengan senyuman. Begitu suami balik ke rumah, badan letih balik kerja, perut lapar, ada hutang. Kan kepala pening tu kalau ada hutang tu, menaning kepala kalau dah baca hutang tu. Begitu masuk ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata isteri. Nengok isteri, ya Allah, rambut ikan mayang, bibir merah, spion, wangi, baju seksi, hilang pikiran hutang sementara tu, Pak, Bu. Ya Allah, ini bini aku ke bidadari ni, kata dia. Senang luar biasa. Tapi sebaliknya, Bu, Pak, ya Allah, perut lapar, badan suami ni letih, hutang lagi, kepala pening. Assalamualaikum, kata suami masuk rumah. Waalaikumsalam, kata bini. Tengok muka bini, rambut macam Indomie. Allah. Baju bau belacan, koyak-koyak je baju tu. Ini kata suami ni, dek, tinggal aku kasih kau ni penyapu sebutik, taruh tengah-tengah. Kau ni bini ke mak lamper, kata dia. Makanya, Bu, Pak, kalau mau nyenangkan, kalau mau dandan depan suami sendiri, jangan depan suami orang. Kalau nak pergi undangan biasa-biasa, depan suami habis-habisan. Apa pula gitu, Beb? Iya, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tanda wanita soleha tu tandanya, satu, iza ra'aitaha sarratka. Kalau kamu melihat dia, kamu senang. Jadi tanda wanita soleha, kalau dilihat suami, suaminya senang. Suami seorang bukan suami orang. Suaminya ngelihat dia, suaminya senang. Itu tanda soleha. Yang pertama, kata Nabi. Yang kedua, tanda wanita soleha, iza amartaha ata'atka. Kalau disuruh suami, dia taat, patuh. Tapi ingat, selama perintah suami tak melanggar perintah Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun makhluk kalau mengajak untuk melanggar perintah Allah. Kalau suaminya nyuruh, taat, Bu. Bu, perempuan paling banyak menjadi penghuni neraka itu perempuan, kata Nabi Muhammad. Paling banyak. Tapi ingat, perempuan gampang masuk surga. Yang di belakang tu, Bu, kalau ada ibu-ibu yang ngomong di belakang, saya doakan suami kahwin lagi. Kalau dia belum kahwin, lambat dapat jodoh. Kau lah orang ceramah yang belakang sekali tu. Dengar baik-baik. Yang dengarkan baik-baik ceramah ni, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh-solehah. Yang belum dapat jodoh yang cakap lahir batin, yang tanggung jawab, yang membimbing ke jalan Allah. Yang dengar, yang ngomong sebaliknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bu, kata Nabi Muhammad, paling banyak penghuni neraka perempuan. Tapi jangan khawatir, jangan kecil hati. Perempuan bisa masuk syurga lewat pintu yang mana saja. Pintu syurga ada 8. Perempuan bisa milih lewat pintu yang mana saja. Syaratnya 4. Perhatikan baik-baik. Sabda Nabi Muhammad SAW, idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti aw kama qala. Kata Nabi Muhammad, jika seorang wanita menjaga solat 5 waktunya, gampang. Puasa di bulan Ramadan, gampang. Menjaga kemaluannya, tidak berzina, tidak selingkuh, menutup auratnya, gampang. Yang keempat, taat kepada suaminya, gampang susah. Yang keempat. Tapi kalau seorang wanita bisa melaksanakan 4 perkara ini, solat 5 waktu dijaga, puasa bulan Ramadan, menjaga aurat dan kemaluannya, keempat, taat sama suami, apa kata Nabi? Nanti di akhirat dia dipersilakan, silakan masuk surga lewat pintu yang mana saja, tinggal pilih. Itu perempuan.
Yang keempat ni kayak berat ni, taat sama suami. Kadang-kadang ada ibu-ibu belah sana tu. Dia bu, kalau bulan muda, tanggal muda, weh luar biasa. Suaminya pantun, kata suaminya, dek, buah kecapi, buah kedondong, kopi dong. Apa kata dia? Bang, 86 laksanakan, kata dia. Dia pun pergi ke dapur, dia ngaduk kopi. Selain kopi ni, ada belodar, ada bakwan, ada kroket, ada patlau, ada kokes, macam-macam. Dia pun bawakanlah ke suami ni. Apa kata suaminya? Dek, abang kan cuma minta kopi, banyak benar gak kue ni? Apa kata dia? Isteri soleha bang, kata dia. Awal bulan, isteri soleha, kata dia. Begitu masuk akhir bulan, suami tak berduit. Bukan ibu-ibu ya, belah sana lah, belah sana. Begitu masuk akhir bulan bu, suaminya pantun, buah kecapi, buah kedondong, kata suaminya. Istrinya jawab, apa kata istrinya? Daun seledri, buah kedondong, bikin sendiri dong, kata dia. Tak boleh bu. Mau bulan tua, bulan muda, mau bulan perawan, bulan janda, tetap harus taat sama suami. Selama perintah suami tak melanggar perintah Allah, taat. Bu, ingat, kaki itu aurat. Pakai kaos kaki, panas beb. Lebih bagus panas di dunia daripada panas di akhirat. Kalau panas di dunia, kita balik rumah, buka kodong, buka gamis abaya, ambil kipas angin, tahu depan muka, sejuk. Kalau di akhirat, ibu tahu, api neraka tu panasnya lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Kalau kita hidupkan kompor gas di rumah, kita taruh tangan kita 1 menit, tak mampu, panas. Itu api dunia, apa lagi api neraka, 70 kali lipat panasnya, luar biasa. Makanya tutup aurat. Bu, pakai baju tu betul-betul, tangan tu sampai pergelangan tangan. Ada ibu-ibu belah sana, duit banyak tapi tak mampu beli bahan. Dia kalau pakai baju segini segini, berapa tu? 7/8. Sini terbuka, aurat, dosa, haram. Kita ni pahala belum tentu ada, dosa udah jalan terus ni, tak boleh. Tutup. Yang boleh buka cuma muka sampai tangan, pergelangan tangan. Kaki itu aurat. Kalau jalan tutup kakinya. Saya sampaikan ini agar saya nanti di akhirat tidak diminta tanggung jawab oleh Allah. Saya sudah sampaikan, terserah bapak-bapak, terserah ibu-ibu, mau ngamalkan mau enggak terserah. Yang penting saya sudah sampaikan, kaki itu aurat kecuali muka dan tangan sampai pergelangan tangan. Ya, yang wajib-wajib dulu laksanakan. Aurat ditutup, baru tanpa dengan yang sunnah-sunnah. Pak, Bu, udah wajib-wajib, baru yang sunnah. Apa contohnya? Malam-malam bangun tahajud. Kalau bisa setengah jam sebelum subuh bangun, solat tahajud. Besok subuh jam 4:06 kira-kira. Setengah 4 bangun. Payah beb, ngantuk. Emang pertama-tama gitu emang bu. Awal mula dengan paksaan, akhirnya yang didapat kenikmatan. Memang begitu bu. Kadang-kadang kenikmatan itu awal mulanya dengan paksaan. Nikmat bu, ya Allah, kalau bangun tahajud tuh, bangun malam, wudu, solat tahajud, habis itu curhat sama Allah. Makanya kalau mau curhat tuh di atas sejadah, jangan curhat di medsos. Siapa beb? Aduh, belah sana Allah. Ya Allah, sikit-sikit update status galau, sikit-sikit ada status pusing pala gue, sikit-sikit ada status pening pala aku. Ya Allah, curhat di medsos tak ada manfaatnya. Kalau mau curhat tuh di atas sejadah, terutama malam-malam waktu tahajud. Bu, Pak, orang-orang soleh dulu kalau tahajud jam 2 udah bangun. Kalau kita tidak bisa, setengah jam sebelum subuh. Nikmat bu, nikmat. Tak bisa dinilai dengan harta tu nikmatnya. Bangun. Memang pertama-tama ngantuk bu. Kadang-kadang terantuk ke tiang, terantuk ke dinding, ngantuk gitu. Tapi lama-lama tak ada. Nikmat. Ambil sejadah, solat 2 rakaat, tahajud 2 rakaat ya.
sebanyak-banyak. Pertama-tama 2 rakaat. Habis itu tahajud. Curhatlah. Habis solat, curhat. Ngadu sama Allah. Ya Allah, pening balak saya, Allah. Duit tak ada, susu anak habis. Minta, nangis-nangis sama Allah di atas sejadah. Itu Allah suka. Tuh, bangun solat tahajud malam-malam, hidupkan sunnah Nabi. Yang kedua, pagi-pagi solat duha, jangan lupa. Bapak-bapak sebelum pergi kerja jam 7 boleh solat duha. Ibu-ibu habis masak, habis nyiapkan anak sekolah, udah beres-beres rumah, solat duha. Biar 2 rakaat, tak apa-apa. Solat duha itu paling bagus 8. Kalau tak bisa 2, tak apa-apa. Habis solat duha 2 rakaat, angkat tangan, doakan suaminya dapat rezeki yang berkah, yang halal, murah rezeki. Doakan. Solat duha pagi-pagi, sempatkan. Ngaji Quran tiap hari. Bu, Pak, hadirin hadirat, tiap hari ngaji Quran, biar hidup tak galau. Ngapa orang sekarang banyak galau hidupnya? Karena jauh dari Al-Quran. Baca Quran biar hati tenang, biar jiwa tenteram. Kalau bisa one day one juz, 1 hari 1 juz, sebulan khatam. Kalau tak bisa setengah juz. Bu, itu di Tanjung Raya ada seorang wanita soleha, umurnya sekarang 104 tahun, masih hidup. Setiap hari baca Quran 5 juz. Umurnya 104 tahun, masih kuat jalan, masih bagus pendengaran, masih bagus penglihatan, masih bagus ingatan. Namanya Hubabah Syarifah Anisa Al-Haddad. Ibu-ibu boleh pergi Tanjung Raya 2, Gang Berkat, depan Masjid Ikhwan Muslimin, Simpang Tanjung Raya. Masih hidup, 104 tahun umurnya, masih bisa jalan, ngaji Quran 1 hari 5 juz. Kalau kita tak bisa macam itu, 1 juz, 1 juz pun tak bisa, setengah. Bu, Pak, setengah juz. Setengah pun tak bisa, 2 lembar. 2 lembar tu paling 10 menit. 2 lembar pun tak bisa. Oh Bu, Pak, oh Dek, 2 lembar tak bisa. Selembar tu paling 5 menit. Selembar pun tak bisa, setengah lembar. Setengah lembar tu paling 3 menit, paling lama 3 menit setengah lembar. Kalau memang setengah lembar pun tak bisa tiap hari, bapak ibu tahu rehal tak? Rehal alas Quran tahu. Kalau setengah lembar 1 hari tak bisa ngaji Quran, ambil rehal tu, lipat 2, pangkungkan kepala ibu bapak tu. Tanyakan sama diri kita, ya Allah, apa dosa saya ni ya Allah, sampai susah benar mata saya ni untuk baca Quran ya Allah. Bu, Pak, musibah yang besar dari Allah itu bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan gunung meletus, bukan. Musibah yang besar dari Allah itu adalah ketika kita jauh dari Allah. Itu musibah yang besar, mengalahkan tsunami dan lain-lain. Ya Allah, handphone ni Bu, Pak, handphone ni, kalau kita totalkan setiap hari, kita buka handphone ni 1 hari 4-5 jam ada kali. Nak makan handphone, agak makan handphone, nak tidur handphone, bangun tidur handphone, masuk WC handphone, kadang-kadang ngomong sama orang handphone. Kalau dihitung-hitung handphone tu satu hari kita megang 4-5 jam. Sayang handphone tu tak bisa ngomong. Kalau handphone tu bisa ngomong, protes kali dia. Udahlah, risau aku, mana muka kau yang tengok aku terus kali dia. Sayang handphone tu tak bisa ngomong. Handphone 4-5 jam bisa dibuka. Al-Quran 3 menit selembar, 2 lembar, 3 lembar, setengah lembar tak bisa dibuka. Orang ajar benar tak? Kelewatan benar tak? Makanya baca Quran, biar hidup tenang, jiwa tentram, tak ada galau terus hidupnya. Jangan baca Quran hanya bulan puasa. Begitu selesai bulan puasa, Sadaqallahul Azim, masuk lemari, sampai jumpa tahun depan. Tahun depan masuk bulan Ramadan, ambil tiup berdebu dah Quran tu. Jangan begitu. Baca Quran tiap hari sempatkan. Kalau buka handphone sempat, apalagi baca Quran. Itu. Jadi 4 cara membuktikan cinta kepada Nabi. 1, banyak selawat. 2, cintai keluarga.
3 cintai sahabat, 4 hidupkan ajaran beliau yang wajib, kemudian tambah yang sunnah. Terakhir, sebelum saya tutup ceramah saya ini, pesan saya terakhir khususnya untuk diri saya dan hadirin hadirat umumnya. Oh Pak, kita hidup di dunia ini sementara. Ingat, kita bakal jadi penghuni kubur. Jangan sampai kita jadi orang miskin dalam kubur kita. Persiapkan bagaimana kita bisa jadi orang kaya dalam kubur kita. Bagaimana caranya? Anak-anak ibu-ibu, anak-anak bapak-bapak, anak cucunya masukkan pesantren. Beb, saya pengen anak saya jadi presiden. Bagus, masukkan pesantren minimal 6 tahun. Jadi sekarang kan pesantren udah banyak, sekolah-sekolah umum udah banyak, yang ada SD, SMP, SMA, kuliah, banyak. Pesantren mana saja boleh, yang penting hati-hati. Pilih pesantren yang ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati kalau pilih pesantren, jangan salah-salah masuk. Mentang-mentang pesantrennya megah, wah masuk anak kita ke situ ya. Rupanya ujung-ujung ketika keluar dari pesantren, bapaknya macam tahlil, apa kata? Pak, sesat, masuk neraka. Bapak emak disalahkan. Itu salah, masuk pesantren. Cari pesantren ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kalau masuk anak pesantren 6 tahun, Beb, anak pengen anak saya jadi presiden, masuk pesantren lo. Jadi dia punya ilmu 6 tahun, punya basic, punya fondasi ilmu agama. Kalau nanti dia jadi presiden, presiden yang cinta rakyat, presiden yang pro rakyat, presiden bukan yang tukang tipu rakyat, presiden bukan yang tukang bohongkan rakyat, presiden yang baik. Beb, saya pengen anak saya jadi dokter. Bagus, masukkan pesantren loh, 6 tahun. Kalau dia jadi dokter, dia punya ilmu agama, dia betul-betul nolong orang sakit. Bukan dokter-dokter yang sikit-sikit resep, belum mati orang tuh belum selesai resep terus. Jangan. Kalau punya ilmu agama kan tahu nolong orang. Beb, saya punya anak, saya mau jadikan anggota DPRD. Bagus, masukkan dulu pesantren. Sehingga kalau dia nanti jadi anggota DPRD, dia tahu ini haram, ini halal, ini korupsi, ini bukan halal, haram, hantam. Ada remnya, tahu dia mana hukum yang benar dan yang salah. Itulah pentingnya. Dan yang lebih penting dari itu, Bu, Pak, lebih penting dari itu, dia akan membahagiakan kita dari dunia sampai akhirat. Saya tutup dengan suatu cerita, Bu, Pak. Saya punya pengalaman pribadi. Sekitar 4 tahun yang lalu, saya diundang orang ceramah di Mempawah. Itu yang ngundang saya ceramah itu orang tua, umurnya 60 tahun. Saya pergi satu mobil dengan dia. Dalam mobil dia cerita, apa dia bilang? Beb, saya punya anak 3. 1 dosen, 1 guru, 1 pengusaha, dia bilang. Tapi hidup saya tidak bahagia, Beb. Saya tanya kenapa? Sekarang saya di rumah hanya berdua dengan istri saya saja. Anak-anaknya jarang datang, Beb. Emang di luar kota? Tidak. Sama-sama orang Pontianak nih. Sama-sama, Beb, tinggal di sini, tinggal di Pontianak. Loh, kok jarang datang? Iya, Beb, sibuk dengan urusan masing-masing. Untung-untung kalau bisa sebulan sekali dia datang tuh masih untung, Beb. Kadang-kadang sebulan tidak datang. Sedih saya, Beb, dia bilang. Saya jauh dari anak dan cucu saya. Kalau dia datang bawa cucu-cucu saya, anak-anak mereka tuh cucu-cucu saya. Kalau datang ke rumah pun cucu-cucu saya tidak mau dekat dengan saya, Beb. Karena jarang ketemu, jadi tidak akrab. Sedih saya, Beb, dia bilang. Coba lihat, Bu, Pak. Masa tuanya tidak bahagia. Padahal anaknya kurang apa tuh, Bu, Pak? Dosen anaknya. Dosen, tahu kan dosen? Dosen kan banyak S itu. S1, S2, S3, S3, S-Sampo, S-Mambo. Banyak S-nya. Dosen, guru, pengusaha, duit banyak. Tapi orang tua tidak bahagia. Itu bukti, Bu, Pak. Itu bukti. Orang tuanya masih hidup, anaknya udah lupa. Bagaimana kalau orang tuanya sudah masuk kubur? Makanya ini saya ceritakan agar jadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai nasib kita seperti itu.
Habibie, Pak Habibie kurang pintar. Apa tuh Pak Habibie? Buat pesawat. Mana ada orang Pontianak buat pesawat? Pak Habibie buat pesawat. Kurang pintar. Apa tuh beliau? Pernah jadi presiden, menteri, kaya raya. Akhir hidup beliau, coba lihat kan viral itu ceritanya. Anak beliau semuanya di luar negeri, beliau sebatang kara di rumah. Istri beliau meninggal, sebatang kara hidup di rumah. Yang bantunya keluarga beliau, anak, menantu, cucu, lari jauh. Apa kata beliau? Ilmu-ilmu dunia tidak membahagiakanku. Salah saya, kenapa saya tidak didik anak saya dengan pendidikan agama? Habibie nyesal. Pelajaran, jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita mau masa tua kita bahagia, anak cucu datang dekat dengan kita, didik dengan pendidikan agama, sehingga dia tahu bagaimana memuliakan orang tua, sehingga dia tahu bagaimana apa yang dia akan dapatkan kalau dia muliakan orang tuanya. Bu, itu di dunia. Kita masuk kubur, anak kita solat, ya Allah, kita dapat pahala. Sejuk kuburan kita, Pak. Anak kita baca Yasin, anak kita baca Fatihah, anak kita ngaji Quran, anak kita selawat, anak kita bersedekah, anak kita beribadah, anak kita mendoakan kita. Kaya kita dalam kuburan. Walaupun di dunia kita tidak kaya, dalam kuburan kita kaya. Di akhirat nanti anak-anak kita menggandeng tangan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di dunia sibuk kerja, sibuk cari duit, sibuk mengumpulkan harta, lupa mendidik anak. Masa tua anak lupa sama kita. Masuk kubur anak tak pandai baca doa. Masuk kubur anak tak pandai baca Yasin. Masuk kubur anak tak solat. Orang tuanya kena pelasa malaikat dalam kubur. Di akhirat anaknya akan menuntut orang tuanya, kenapa tak diberi pendidikan ilmu agama? Hati-hati Pak, perhatikan pendidikan anak cucu kita agar dari dunia sampai akhirat kita diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya udah 1 jam 15 menit saya ceramah. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan doa. Ayo, angkat tangan, tundukkan kepalanya, khusyukkan hatinya. Jangan mikir-mikir yang lain. Doa sama-sama dengan khusyuk. Ya Allah, di malam yang penuh dengan barakah ini dan di masjid yang mulia ini, kami sama-sama angkat tangan kami, ya Allah. Kami berdoa, kami bermunajat, kami mengemis kepadamu. Berkat Nabi Muhammad SAW kekasihmu, ya Allah, ampunkan segala doa-doa kami, maafkan segala kesalahan kami, terima doa kami, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, ya Allah, kami banyak salah, tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah banyak berkorban untuk kami. Ya Allah, ibu kami, ya Allah, yang melahirkan kami dengan susah payah, meregang nyawa mengeluarkan kami, tidak tidur malam ketika kami menangis, susah payah menyusukan kami, tidak jijik mencebokkan kotoran kami, capek membesarkan kami, ya Allah. Ampunkan ibu kami, maafkan kesalahannya, ya Allah. Ya Allah, ayah kami yang susah payah mencari nafkah untuk menyekolahkan kami, yang susah payah mencari nafkah untuk membesarkan kami, ya Allah, ampunkan dosa ayah kami, maafkan kesalahannya, ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, dan dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka berada di alam kubur. Kami mohon, ya Allah, kami minta, kami mengemis kepadamu berkat Nabi Muhammad SAW, luaskan kuburan orang tua kami, lapangkan kuburan orang tua kami, jadikan kuburan orang tua kami taman dari taman surga.
Ya Allah, jangan siksa orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu, dalam ridho dan keberkahanmu. Ya Allah, ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami, santri dan santriwati kami, anak-anak yang soleh, solehah, anak-anak yang taat kepadamu, anak-anak yang membanggakan Nabi Muhammad, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang membahagiakan orang tuanya, anak-anak yang membanggakan orang tuanya, anak-anak yang menyenangkan orang tuanya dari dunia sampai akhirat. Ya Allah, kami sadar kami pasti meninggal dunia. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami ya Allah, tinggal kendaraan kami, tinggal harta benda kami, tinggal jabatan kami, bahkan tinggal keluarga yang kami cintai. Ya Allah, apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk bisa melihat wajah mulia Nabi Muhammad. Izinkan kami untuk bisa mencium tangan Nabi Muhammad. Izinkan kami masuk syurga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.